Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Muhammad Ilham, Prodi PGMI semester 4, kelas B, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Berikut pokok bahasan materinya, ada 12. Yang pertama ada deskripsi benda, di mana deskripsi benda yaitu nomina atau kata benda. Merupakan benda yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, konsep, dan benda. Adapun contohnya yaitu benda yang menunjukkan manusia, ayah membaca koran. Pokok bahasan materi yang kedua ada identifikasi diri. Identifikasi diri terbagi menjadi 5. Yang pertama ada menuliskan nama diri, yang kedua menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatannya, yang ketiga ada karakteristik nama diri dan keluarga, yang keempat ada menuliskan nama teman sejawat dengan status sosialnya, yang kelima ada menuliskan nama teman sejawat dengan pangkat akademiknya. Nah, adapun contohnya yaitu menuliskan nama diri, contohnya nama saya pribadi Muhammad Ilham yang diawali dengan huruf kapital diikuti dengan huruf kecil atau huruf biasa. 3. Pokok bahasan materi yang ketiga adalah kalimat sapaan. Nah, kalimat sapaan ini sangat penting diajarkan untuk kita nantinya sebagai guru SD atau WMI untuk bekal anak-anak. Nah, kalimat sapaan ini digunakan dalam situasi dan kondisi yang sesuai, di mana kalimat sapaan ketika menyapa orang yang lebih tua dan menyapa orang yang sebaya. Contohnya kalimat sapaan dengan menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, yaitu ibu mau kemana, kakek mau kemana. Nah, kalimat sapaan dengan teman sebaya seperti bro mau kemana, sis mau kemana. 4 ada materi bahasan yaitu dialog, epilog, dan prolog. Nah, dialog adalah percakapan antara individu. Nah, adapun prolog dulu. Prolog adalah pengantar sebelum adanya dialog, adanya prolog kalau di dalam naskah. Nah, jadi prolog itu sebagai pengantar. Contohnya, tak lama kemudian para siswa masuk ke dalam kelas dengan sikap yang sedih. Nah, dilanjutkan dengan dialog tadi. Kemudian ada epilog. Nah, epilog ini adalah sebagai penutup dari prolog dan dialog tadi. Contoh dari epilog atau penutup ini, alhasil semua siswa mendapatkan nilai yang memuaskan. Kemudian adalah critical incidents. Nah, di mana critical incidents ini itu pengalaman penting terkait pribadi. Nah, ini dikaitkan dengan terhadap membaca. Nah, jadi critical incident ini berfungsi sebagai evaluasi dalam membaca agar lebih baik lagi dan lebih efektif. Kemudian adalah membaca puisi dan teks. Nah, membaca puisi dan teks ini tata caranya yaitu ada sikap berdiri, sikap duduk, dan sikap bergerak. Nah, sikap berdiri, duduk, dan bergerak ini adalah untuk mengekspresikan apa itu makna dari puisi. Kemudian teks. Teks itu bagaimana cara menyampaikan teks sesuai tujuan teks tersebut. Contohnya, teks itu berisikan iklan, artinya harus menghimbau untuk membeli produk tersebut. Kemudian ada materi pokok bahasan ke-7 ada menulis tegak bersambung. Nah, menulis tegak bersambung ini yaitu ragam tulisan yang indah. Nah, jadi diajarkan kepada anak-anak SD dan medianya itu ada buku tulis halus. Nah, bagaimana cara mengajarkannya yaitu dengan mengajarkan per step. Yang pertama step mengajarkan dulu atau mengenalkan huruf-huruf sambung, bagaimana cara menulisnya, kemudian dari huruf-huruf menjadi suatu kata dan menjadi suatu kalimat akhirnya. Kemudian ada ringkasan. Ringkasan yaitu suatu hasil merangkum dari suatu tulisan menjadi uraian yang lebih singkat. Nah, tujuannya itu adalah untuk lebih mudah memahami dalam membaca. Nah, ringkasan ini ada ringkasan non-fiksi dan fiksi. Ringkasan fiksi contohnya ringkasan novel, kalau ringkasan non-fiksi seperti buku-buku ya. Kemudian ada parafrase. Nah, parafrase ini yaitu pengungkapkan kembali suatu tuturan atau macam bahasa. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk komunikasi resmi antara individu dengan suatu instansi. Contohnya surat edaran. Nah, kalau surat pribadi itu surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Contohnya surat yang dikirimkan kepada sahabat atau kerabat. Plus ada formulir dan kwitansi. Adapun formulir adalah suatu media mengumpulkan data individu atau kelompok menjadi suatu informasi. Kwitansi adalah bukti setelah melakukan pembayaran atau transaksi. Naskah pidato yaitu ucapan dengan susunan yang baik yang disampaikan ke banyak orang dalam suatu acara tertentu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.